Terima kasih Mas sudah komentar ya. Ini komentarnya tak baca ini apa nih? Simpel saja, tokoh-tokoh ketum partai harus tunduk sama bocil culun. Itu bukti negara ini sedang tidak baik-baik saja. Gini Mas, gitu. Kalau ada orang yang punya kapasitas atau sekumpulan orang yang punya kapasitas, punya power, punya kemampuan, itu kalah dengan seorang bocil culun yang seperti Anda sebutkan. Jangan salah ke bocile. Mereka itu kumpulan petinggi-petinggi partai itu punya otak, punya strategi gitu loh. Terus jangan juga disalahkan, dia adalah anaknya presiden. Presiden itu apa urusannya? Pakai logika berpikir yang benar saja. Nah kalau kemudian ketua-ketua partai itu kalah dengan presiden, itu berarti kapasitas ketua partainya yang Anda pertanyakan. Bukan kemampuan seorang presiden bisa mengendalikan partai. Ini kan kesalahan juga ya. Aku bisa maklumi ya, karena sekelas pakar saja itu mengatakan di Indonesia sekarang ini kekuatan politiknya itu tersentral di eksekutif, di presiden. Pertanyaannya dibalik dong. Kenapa ya partai-partai yang punya partai kok iso kalah karo Pak Jokowi yang nggak punya partai, yang dianggap dia itu adalah petugas partai. Ngono loh. Saya pro Jokowi walaupun agak kecewa dengan kondisi yang ada sekarang, tapi saya harus perlihatkan deh. Nggak bisa Anda salahkan atau siapapun orang pinter apapun menyalahkan presiden. Salahkan partai-partai yang kalah sama eksekutif, kalah sama seorang Jokowi yang tidak punya partai, yang hanya petugas partai. Ini loh, jadi pikiran. Jadi kalau kita berargumen, berpikirnya tuh harus keluar. Kalau Anda mau berpikir ngomongin politik itu seperti papan catur, Anda harus keluar dari arena, jangan jadi bagian dari catur, Anda harus keluar. Melihat papan catur itu, jadi melihat semuanya, peta-peta langkah-langkahnya itu. Itu Mas, jadi supaya argumentasi Anda itu ada isinya, mengajak orang untuk berpikir, bukan asal jeplak. Gitu. Kalau saya sih terbiasa ya, jeplak kayak ini terbiasa. Tapi ya tergantung kapasitas dari yang harus saya jawab itu levelnya di mana, karena saya harus menyesuaikan level bicaranya itu. Harus bisa merendah ke bawah sekali supaya sama, atau harus bisa mengimbangi seseorang yang bicara itu bicaranya memang ada isinya gitu. Gitu Mas, semoga ini bisa menjadi pemahaman teman-teman yang lainnya. Jangan menghina anak muda, culun, fisiknya itu, body shaming ya, penghinaan. Tapi Anda harus lihat, seperti yang saya bilang tadi, kenapa mereka bisa diatur? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Salam. Canden Cetis Bantul.